Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Halim. Ini agak susah mencari padanan katanya ya, meskipun seringkali diartikan yang maha penyantun, tapi maknanya itu tidak mewakili ya. Jadi agak susah cari padanan katanya Halim itu. Karena Halim itu mengandung makna anah ya, anatun arti hati-hati, tidak sembrono, tidak tergesa-gesa. Wal aqlu ya, tapi al hikmu ya, al hilmu itu bukan al aqlu, tapi al aqlu itu sebab seseorang itu hilm. Hilm itu kebalikan dari safah, bodoh. Di hilm itu cerdas dia. Ya, penuh perhitungan. Ya, tidak sembarangan, enggak sembrono. Juga hilm itu juga aslus sabr, asal dari kesabaran itu hilm. Makanya Allah Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Ismail, wa basyarnahu bi gulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang anak yang disifati dengan halim, sangat penyabar ya. Dan itu terbukti ketika hendak disembelih sampai-sampai dia mengatakan ya abati al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Sabar dan teruji, memang teruji. Gak ada yang sabar seperti ya, sabarnya Nabi Ismail, rela untuk disembelih dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala dan dalam rangka berbakti dia kepada bapaknya. Luar biasa, berbakti sampai seperti itu, coba. Gambaran luar biasa seorang anak. Untuk berbakti kepada orang tuanya dia korbankan nyawanya. Wah, ini puncak ya, puncak bakti. Halim, makanya agak susah mencari padanan katanya. Ya, ini disebutkan 11 kali. Nama ini disebutkan 11 kali dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik dan ampunan itu lebih baik ya. Ucapan yang baik itu sesuatu yang murah ya. Kita nggak usah bermodal. Ucapan yang baik kepada saudara kita dan ampunan itu lebih baik daripada sodakoh meskipun banyak tapi diikuti dengan menyakiti orang yang
diberi sedekah tersebut. Di antaranya apa? Al-manna, mengungkit-ungkit pemberian. Makanya Allah tutup dengan dua nama, wallahu ghaniyun halim, untuk mengingatkan kepada kita, pemberian kamu seberapa sih dibanding pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-ghani, pemberiannya itu banyak, berlimpah. Dan seandainya kamu itu tidak melakukan perintah Allah, Allah Maha nggak butuh dengan kamu. Ya. Dan kamu seperti itu karena apa? Karena kamu tidak bersyukur. Seandainya bersyukur, kamu akan mengakui semua nikmat, semua apa yang di tanganmu itu adalah pemberian Allah. Semua apa yang di dada kamu berupa ilmu itu adalah pemberian Allah. Maka dia tidak akan mengungkit-ungkit, tidak akan menyakiti orang yang diberinya. Akan tapi Allah Halim, Allah Maha sabar, Allah Maha berhati-hati, tidak segera untuk menghukum. Allah Maha Pemaaf. Indah sekali. Allah tutup dengan dua nama yang indah. Al-Ghaniyul Halim. Indah sekali. Membuat kita malu. Membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi Allah Al-Halim, yang Maha sabar, yang Maha hati-hati, tidak ajalah, tidak segera untuk menghukum. Karena Allah Maha mampu. Karena hilmnya Allah Ta'ala itu dibangun di atas kuwah, di atas izzah, di atas kekuatan, bukan karena nggak mampu. Allah sangat mampu untuk menghukum, tapi murni kebaikannya, kesabarannya, kelembutannya, pemaafannya. Ya, kalau seandainya setiap kali kita berbuat dosa langsung dihukum, nggak akan ada tersisa, habis. Karena qulubni Adam khoto. Akan tapi kita masih eksis, kenapa? Karena hilmnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya memberikan yang terbaik, bukan memberi itu yang seandainya kita diberikan kita pun memincikan mata, nggak mau mengambilnya, tapi kita memberi itu yang terbaik. Barang siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman yang baik, yang terbaik yang kita miliki, apa kata Allah Ta'ala? Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, Allah akan lipat gandakan bagi kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Maka Allah tutup dengan dua nama, Syakurun Halim. Kenapa? Syakur, sekecil apapun yang engkau keluarkan, Allah Maha mensyukuri. Allah akan membalasnya berlipat-lipat, 700 lipat, lipatan yang tidak terhingga, sekecil apapun. Dan Allah sebut di sini ya, infak di jalan Allah sebagai kordon, pinjaman, agar supaya kita yakin tidak akan mengurangi rizki kita. Allah akan bayar. Namanya pinjaman pasti dibayar. Apa gini Allah Subhanahu wa taala? Apa kita tidak percaya ini? Agar supaya ringan tatkala kita berinfak di jalan Allah, Allah pasti akan membalas, Allah pasti akan membayar, Allah pasti akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Sekecil apapun yang kau infakkan, Allah dia yang akan menggantinya di dunia dan di akhirat. Tapi kita harapkan ya apa yang di akhirat. Adapun di dunia ya harapkan atau tidak itu janji Allah, Allah pasti akan memberinya. Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya, Allah akan lipat gandakan bagi kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka Allah tutup dengan kalimat dengan nama Syakur. Allah itu yang Maha mensyukuri sekecil apapun yang dilakukan oleh hamba untuk Allah Ta'ala, lillah, karena Allah Ta'ala,
Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Padahal kita adalah milik Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan rezeki untuk kita. Allah yang memberikan rezeki itu untuk kita. Tapi kalau kita keluarkan pada jalan Allah Ta'ala, Allah akan ganti berlipat-lipat. Allah Maha mensyukuri. Juga Halim. Kenapa? Karena harusnya kudu diiming-imingi, harusnya sadar sendiri. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak usah diberi seperti ini. Dikatakan ini adalah pinjaman yang baik, agar supaya kita yakin ini pasti diganti. Enggak usah kemudian Allah sampai mengiming-imingi seperti itu. Harusnya ini bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah perintahkan, maka kita langsung menginfakkan apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita milik Allah. Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Allah pula yang memberikan taufik kepada kita untuk mau untuk berinfak. Allah pula yang membalasnya. Sedikit syukur kita akan tapi Dia Halim, Maha sabar, Maha pemaaf, memberikan tanggung untuk kita bertobat. Ya, itu diantara dalil-dalil yang di sini jelas menyebutkan Halim. Di antara nama Allah adalah Halim, yang Maha sabar, yang Maha hati-hati, yang Maha tepat, ya, tepat pada waktunya di dalam tindakannya. Juga mengandung makna as-safhu, pemaafan. Ya, makanya agak susah untuk mencari padanan dari nama Allah Al-Halim. Terkumpul padanya sifat-sifat kesempurnaan. Nah, sifat Al-Halim itu terkandung di dalamnya Al-Hilmu, dikasrohkan haknya, Hilmu. Tapi kalau didomahkan Hulmu, itu namanya mimpi. Ya, tapi kalau dikasrohkan itu namanya, ini yang kita bahas, Hilm. Inamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu dengan belajar. Sifat hilm itu dengan cara apa? Berusaha untuk mujahadah, ya, membiasakan diri untuk bersifat hilm. Ya. Nah, al-hilmu bil kasri, al-hilmu dengan kasroh secara bahasa adalah al-anatu wal aqlu. Al-anatu artinya hati-hati, tidak sembrono, tidak tergesa-gesa. Al-aqlu, ya, akal. Tapi al-hilmu itu bukan akal, tapi dia diantara akibat dari akal. Makanya untuk bisa memiliki sifat hilm itu diperlukan ilmu, akal yang cerdas. Seperti kemarin kita bahas tentang nama Allah Ar-Rafiq, ya, Ar-Rafiq. Ar-Rifqu itu diantaranya mengandung makna hilm. Itu apa? Matang perhitungannya. Ya. Kalau Ar-Rifqu itu antara ajalah dan fawatul furos, hilang kesempatan. Ibnu Qayyim menggambarkan seperti orang yang mengambil buah belum matang, itu ajalah, tergesa-gesa. Pentil kene geus diala, enggak kemakan. Tapi al-rifqu itu adalah mengambil buah tepat ketika dia sudah matang. Ya. Kebalikannya berarti dia mengambil buah ketika buah itu sudah tidak ada atau sudah tidak bisa dimakan. Nah, itu rifqu, itu perlu ilmu, perlu hilm ini. Makanya disebut al-aqlu. Tapi hilm itu bukan akal, tapi dia akibat dari akal. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, berkata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, Al-Halim yakni annahu dzu'anah la yu'ajjilu ala ibadihi bi'uqubatihim ala dzunubihim. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, Al-Halim maknanya adalah dzul anah, yang memiliki sifat anat,
Anat itu hati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak sembrono, penuh perhitungan. Anat tidak segera ya untuk menghukum hambanya atas dosa-dosa mereka. Dan beliau pun berkata di tempat yang lain, di dalam Nafsul Masdar ya di tempat yang lain, masih di tafsir At-Tabari tapi di tempat yang lain, dia mengatakan haliman aman asyraka wa kafara bihi min khalqih fitarki ta'jilil fitarkihi ta'jila adzabihi lahu. Allah itu haliman ya dari orang yang berbuat syirik, berbuat kufur kepadanya dari hambanya. Dia halim di dalam meninggalkan tergesa-gesa ya, bersegera untuk mengadab hambanya. Ya, mirip ya, maknanya mirip. Kemudian berkata Al-Khattabi rahimahullah taala ya, beliau sebutkan dalam Sya'nud Du'a, kata Al-Khattabi huwa dzus safah atau dzu safhi wal anati. Al-Halim artinya yang memiliki sifat safhi wal anati, memiliki sifat pemaaf dan hati-hati, tidak tergesa-gesa untuk menghukum hambanya. Alladzi la yastafizzuhu ghadabun wa la yastakhiffuhu jahlu jahilin wa la isyanu asin. Ya, yang tidak terpancing dengan kemarahan, yang tidak menganggap remeh ya, karena kebodohan dan dan maksiatnya orang berbuat maksiat ya. Allah hanya menangguhkan, bukan melalaikan. Berikan tahu, tapi bukan berarti itu lalai. Kemudian beliau berkata la yastahiqu shafih ma'al ajzis mil hilm li'anna mal halimu huwa safuhu ma'al qudrah wal muta'anni alladhi la ya'jalu bil uqubah. Tidaklah berhak ya, orang yang memaafkan itu tidak dikatakan tidak berhak dengan nama hilm atau halim, nggak berhak. Orang pemaaf itu tidak berhak untuk mendapatkan nama halim atau memiliki sifat hilm, nggak berhak. Hanyalah halim itu tidak, yaitu tidak umum hanya memaafkan saja, tidak. Tapi halim itu as-safuhu ma'al qudrah, yang banyak memaafkan disertai dengan kekuasaan. Jadi memaafkan itu bukan karena nggak mampu, lantaran siun, lantaran elehan, bukan. Padahal dia sangat mampu untuk mengadab, sangat mampu untuk membalas, akan tapi dia tidak lakukan. Itulah halim namanya. Ya, kalau cuma pemaaf saja secara umum itu tidak berhak untuk mendapatkan nama halim, kecuali ketika dia betul-betul ya memaafkannya itu dengan kekuasaan, mampu dia untuk membalas, tapi dia tidak lakukan. Ya. Dan juga dia memiliki sifat dia adalah muta'anni, yang hati-hati, yang tidak segera untuk mengadab. Jadi disebut halim itu dua maknanya. Kalau kata Al-Khattabi di sini, yang pertama pemaaf, tapi pemaafnya itu didasari oleh kekuatan, bukan kelemahan. Kalau kelemahan bisa jadi itu jaban itu pengecut, bukan. Mampu untuk membalas tapi memaafkan. Yang kedua apa? Anak, hati-hati, tidak segera menghukum. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, wa huwal halim fala yu'ajilu 'abdahu bi'uqubatin liyatuba min isyan. Dia adalah al-halim, tidak segera untuk menghukum hambanya
agar supaya hambanya bertobat dari kemaksiatan. Beliau berkata di tempat yang lain, syuhudu hilmillahi subhanahu wa ta'ala fi imhali raqibil khati'ah walau sya'a la'ajalalahu bil uqubah walakin al-halim alladhi la yu'ajjilu fayahdusu lahu dhalika ma'rifata rabbih subhanahu bismihi al-halim musyahadat sifatil hilm wa ta'abbud bihadzal ismi. Menyaksikan sifat hilmnya Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah Ta'ala menangguhkan pelaku kesalahan. Seandainya Allah menghendaki, Allah sangat mampu untuk menyegerakan hukuman. Akan tapi Al-Halim, dia tidak segera menghukum, ya, tidak terburu-buru. Maka diraihlah oleh hamba tersebut pengenalan terhadap Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Al-Halim. Kalau kita berbuat maksiat kemudian Allah tidak turunkan hukuman, itu kenalilah nama Allah Al-Halim. Makanya jangan kita terus-menerus dalam maksiat. Nanti kita bahas. Jangan pancing-pancing kemarahan Al-Halim, karena kalau sudah dia marah ada batasan. Ya, ketika sudah diberikan tangguh waktu untuk bertobat, Allah berikan hidayah, ilham, keinginan untuk bertobat, tapi dia tidak ikuti, dia terus menerus dalam maksiatnya. Kalau dia sudah marah, nggak ada sesuatu pun yang bisa menghentikannya. Ya. Ya. Dan dia menyaksikan sifat hilm dan dia beribadah dengan nama ini. Kemudian beliau mengatakan juga walimakana ismul halim adkhala fil awsaf wasmu sabur fil af'al kana al hilmu aslu sabr wa mauqi al istighna bi dzikrihi fil Quran an ismi sabur. Beliau mengatakan disebabkan karena nama Allah Al-Halim ini, ya, dia masuk ke dalam sifat, sementara nama Allah As-Sabur itu masuk kepada fi'il. Maka sifat hilm itu adalah aslu sabr. Jadi hilm itu aslu sabr. Hilm itu adalah asal kesabaran, hati-hati, penuh perhitungan. Maka dia adalah aslu sabr. Aslu sabr, pemaaf, itu aslu sabr. Dan dia menempati tempat yang itu dia tidak butuh untuk menyebutkannya di dalam Al-Quran dari nama As-Sabur. Jadi kalau sudah disebutkan Al-Halim atau Al-Hilmu, di sana terkandung makna sabar. Enggak perlu untuk disebutkan As-Sabur, ya, digandengkan dengan nama Allah Al-Halim karena sudah tercakup di sana. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, Al-Halim alladhi yadhuru ala khalqihi an-ni'am adh-dhahira wal batinah ma'a ma'asihim wa kasrati jalalatihim wa kasrati zalatihim fayahlumu an muqabalati al-asin bi isyanihim wa yastatibuhum kayatubu wa yumhiluhum kay yanibu. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, Al-Halim adalah yang melimpahkan kepada makhluknya nikmat-nikmat yang dohir dan yang batin. Allah limpahkan nikmat-nikmat, ya, dengan maksiat mereka. Meskipun mereka maksiat kepada Allah, Allah terus limpahkan nikmat-nikmatnya yang dohir maupun yang batin. Meskipun banyak, ya, ketergelinciran mereka,
akan tapi Allah itu halim kepada mereka, sabar untuk tidak membalas orang pelaku maksiat sesuai dengan kemaksiatannya. Dan Allah ya yasta'tibuhum kay yatubu, ya Allah mengajak mereka ya untuk bertobat, agar supaya mereka bertobat. Allah datangkan taufiknya, ilham kepada hatinya untuk mau bertobat. Ada rasa takut dari dosa tersebut, tapi dia mengabaikannya. Dia terus larut di dalam kemaksiatannya. Ya. Tapi kalau yang baik, ya, maka dia akan menyambut hidayah tersebut, ya, agar supaya dia bertobat. Dan Allah berikan tangguh kepada mereka agar supaya mereka kembali. Itulah Al-Halim. Ya, ini berikutnya mirip ya. Ya, itulah makna dari nama Allah Al-Halim, yang maha hati-hati, maha tidak ya buru-buru untuk menghukum hamba-hambanya, tapi Allah memberikan tangguh agar supaya mereka bertobat. Ya. Dan juga maha pemaaf, maha sabar, ya. Dan maha pemurah. Meskipun mereka berbuat maksiat, Allah terus berikan rezeki kepada mereka. Allah terus berikan nikmat-nikmat kepada mereka. Allah tunggu taubatnya. Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di malam hari, dan Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya di siang hari. Allah tunggu terus taubatnya. Bersamaan dengan Allah nggak butuh kepada hambanya. Allah nggak butuh dengan taubat hambanya. Ini murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang min asaril iman bismihi subhanahu al-halim. Di antara ya, pengaruh keimanan atau buah keimanan, mengimani nama Allah Al-Halim. Yang pertama tentunya semakin mencintai Allah Azza wa Jalla, mahabbatullah, semakin mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Betapa banyaknya maksiat yang kita lakukan, tapi meskipun begitu Allah terus memberikan rezeki kepada kita. Allah berikan tangguh kepada kita. Allah tidak langsung adab kita. Alhamdulillah. Itu adalah kebaikan Allah Ta'ala. Kemudian melahirkan rasa haya'u minhu, malu kepada Allah Ta'ala. Dihampura we ku Allah, malu. Kita saja punya salah kepada seseorang, salah sedikit ke seseorang, kemudian orang tersebut sangat mampu untuk membalas kita, tapi dia tidak lakukan, tapi dia memaafkan kita, maka kita senantiasa akan malu kepadanya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Ya. Dan Allah memaafkan, tidak langsung menghukum. Haitsu inna hilmahul azim, ya, di mana ya, hilm Allah itu begitu besar, iqtadus sabr ala ibadihi al-asad, yang itu mengkonsekuensikan kesabaran atas hamba-hamba yang berbuat maksiat. Sabar, nggak ada yang lebih sabar dari Allah Ta'ala, nggak ada yang lebih sabar. Ya. Dan ini mengkonsekuensikan adamul istijal fi uqubatihim la'allahum yastatibun wa yatubun. Ya. Sifat hilm ini mengkonsekuensikan Allah tidak segera di dalam menghukum mereka, ya, agar supaya mereka itu ada keinginan untuk bertobat, wa yatubun, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ma'ahadun asbaru ala adas yasma'u minallahi ta'ala innahum yaj'aluna lahu niddan wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa ma'a dzalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun, tidak ada satupun yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengar melebihi Allah. Nah, kita seringkali mendapatkan gangguan ya, yang kita dengar.
ocehan orang, kritikan dan sebagainya. Gak ada yang lebih sabar dari gangguan yang didengar melebihi Allah. Sesungguhnya mereka menjadikan tandingan bagi Allah, dan mereka menjadikan anak bagi Allah Ta'ala. Allah punya anak. Ini adalah celaan yang sangat besar. Sampai-sampai langit pun mendengar ucapan ini hampir-hampir pecah, hampir-hampir runtuh. Ini seburuk-buruk ucapan. Kita saja kalau disamakan dengan binatang marah tidak? Marah, padahal sama-sama makhluk. Lalu bagaimana Khalik disamakan dengan makhluk? Seburuk-buruk ucapan. Karena konsekuensinya kalau Allah punya anak, berarti Allah itu tidak esa, karena anak itu sama dengan bapaknya. Ya. Menyamakan Allah dengan makhluk, ini seburuk-buruk ucapan. Berarti Allah butuh dengan anak. Allah As-Somad, gak butuh, maha kaya. Makanya ketika orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW, siflana rabbak, sebutkan sifat-sifat Rabbmu kepada kami, atau definisikan siapa Rabbmu. Maka Allah Ta'ala mendatangkan jawabannya, itu surat apa? Surat Al-Ikhlas. Itu jawaban untuk mereka, dan itu jawaban bagi kita. Siapapun yang bertanya kepada kita tentang Allah, jawabannya adalah surat Al-Ikhlas. Antum baca surat Al-Ikhlas, itu cukup sebagai jawaban untuk menggambarkan siapa Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakan yang kamu tanyakan itu dia adalah Allah, Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain, yang memiliki hak untuk disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluknya. Kenapa? Karena hanya dia memiliki semua sifat-sifat yang sempurna. Kemudian setelah itu Allah sebutkan, kenapa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah cuma sebutkan 2 sifat saja, tapi ini mencukupi. Kenapa? Karena ini mengandung sifat-sifat yang sempurna. Ahad, karena dia itu ahad, satu, esa. Kalau satu, makanya dia nggak punya anak. Kalau punya anak berarti ada yang sejenis dengannya. Apalagi, makanya dia lam yalid walam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, karena dia esa, sempurna keesaannya. Walan yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya. Ada nggak ya selain Allah Ta'ala yang seperti ini? Gak ada. Makanya dia yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya. Esa di dalam rububiyahnya, esa di dalam uluhiyahnya, esa di dalam asma wa sifatnya. Esa dalam rububiyah artinya esa di dalam penciptaan, di dalam kepemilikan, dan esa di dalam pengaturan. Dia satu-satunya Khalik, pencipta, selainnya makhluk. Dia satu-satunya Malik, pemilik, raja, yang lainnya mamluk, dimiliki. Dia satu-satunya Mudabbir, yang mengurus, yang mengatur, yang lainnya adalah mudabbar, yang diatur. Yang gak seperti ini gak hak untuk disembah. Maka ini menafikan sesembahan yang batil selain Allah Ta'ala. Jadi menafikan ya Tuhannya Nasrani. Mereka mengatakan Isa anak Allah. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah. Sudah terbantahkan semua, batil semuanya. Kemudian Allah sebutkan Allahus Somad. Nah, As-Somad di sana pakai alif lam. Tadi ahad gak pakai alif lam ya. Allahu As-Somad artinya Allahu wahdahu As-Somad. Allah satu-satunya As-Somad. Karena cuman Allah As-Somad, itu nggak ada yang lain. Makanya ini diantara nama yang khusus. Gak boleh ada orang yang namanya Somad namanya. Meskipun di Sunda banyak ya. Gak boleh ini. Karena makna Somad apa? Al-Kamil, yang maha sempurna di dalam seluruh sifatnya. Berarti kungaran. Gak boleh punya nama Somad, yang sempurna di dalam seluruh sifat-sifatnya. Yang kedua Al-Ghani, yang maha kaya, yang maha gak butuh kepada yang lainnya. Makanya Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia satu-satunya As-Somad. Kalau kita punya anak itu karena kita butuh kepada anak. Ada yang merawat kita ketika sudah tua, ada yang beri nafkah kepada kita ketika sudah kita tidak bisa mencari nafkah, ada yang menjaga kita, ada yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal, ada yang
meneruskan keturunan, karena kita butuh kepada anak. Allah maha kaya, makanya dia tidak melahirkan, apalagi nggak butuh yang melahirkan. Itu lebih tidak masuk akal. Makanya tidak ada satu agama pun yang mengklaim Allah punya bapak, nggak ada. Yang ada Allah punya anak. Ya Allah punya bapak itu lebih nggak masuk di akal. Karena Allah adalah al-awwal, laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Dan nggak ada yang selevel karena dia satu-satunya. Makanya as-samad itu pakai alif lam, tapi kalau ahad nggak pakai alif lam. Cukup dua sifat ini saja. Ini sudah menerangkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Tuhan kita. Dialah satu-satunya berhak untuk diibadahi. Adapun yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Siapa? Hatta wali-wali yang sudah meninggal yang dimintakan oleh orang-orang sufi, itu semua adalah sesembahan yang batil. Mereka nggak punya dua sifat ini, ahadiyah dan somadiyah. Ya. Jadi tadi kembali lagi, Al-Halim adalah dia yang melimpahkan kepada makhluknya nikmat yang zahir maupun yang batin, ya, disertai dengan maksiat mereka kepada Allah, banyaknya ketergijan mereka kepada Allah. Akan tapi Allah sabar, tidak tergesa-gesa untuk menghukum pelaku maksiat sesuai dengan kemaksiatnya. Dan Allah menginginkan taubat mereka agar supaya mereka bertobat, dan Allah menangguhkan mereka agar supaya mereka kembali. Tadi buah yang pertama apa? Mencintai Allah dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi sudah masuk ini ya, hadis ya. Rasulullah bersabda, tidak ada yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengar melebihi Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, mereka menjadikan tandingan bagi Allah, mereka menjadikan anak bagi Allah. Akan tapi Allah Ta'ala bersamaan dengan semua itu, yarzuquhum, Allah terus memberikan rezeki kepada mereka, yu'afihim, Allah memberikan keselamatan kepada mereka, wa yu'tihim, dan Allah terus memberi kepada mereka. Gak ada yang lebih sabar melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa man huwa hadza sya'nu yuhabbu hubba kullah wa yustahi minhu haqqal haya wa hadza yusmiru fil qalbil al-untha bihi subhanahu wal mubadarah ila ta'atihi wa tarkil ma'asihi. Dan yang keadaannya seperti ini, yang sifatnya seperti ini, Al-Halim, maka dia layak, dia berhak untuk dicintai dengan seluruh kecintaan. Layak untuk kita malu kepadanya dengan malu yang sesungguhnya. Ya, maka ini akan membuahkan ke dalam hati berupa al-unsa bihi subhanah, merasa betah, jinak hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita ingin terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ya kebaikan Allah taala dan semua kebaikan ada di tangannya, bagaimana baiknya dia dan seterusnya, membuat hati kita itu jinak dengan Allah Subhanahu wa taala, betah untuk taqarrub dengannya. Ya, mendekat dalam seluruh keadaan. Ya, dan bersegera ya membuahkan mubadarah, bersegera untuk mentaatinya dan meninggalkan maksiat-maksiat kepadanya. Law ajalallahu azza wa jalla al-asata bi dhanbihi wa lam yahlum alaihim lamma baqiya ala wajhil ardi ahad. Seandainya Allah menyegerakan adab bagi pelaku maksiat dan Allah tidak hilm kepada mereka, maka tidak akan tersisa di atas permukaan bumi ini seorang pun. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 61, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Allah berfirman, seandainya Allah menghukum manusia disebabkan kedzalimannya, langsung ngabohong leungit irungna misalkan, langsung dihukum
Ya. Maka tidak akan tersisa di atas muka bumi ini min dabah, satu makhluk hidup pun. Ya. Padahal dosa yang kita lakukan itu dahsyat. Waliyadzubillah. Kalau seandainya Allah hukum setiap orang zalim itu disebabkan karena dosanya, maka tidak akan tersisa satu makhluk hidup pun yang berada di atas muka bumi. Akan tetapi Allah akhirkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Dan jika telah datang ajal mereka, Allah tidak akan akhirkan dan Allah tidak akan dahulukan meskipun sesaat. Ya. Dan hukuman itu ya bisa jadi menimpa orang pelaku tersebut, bisa jadi kepada orang yang sekitarnya yang tidak memperingati dia. Makanya perumpamaan amar ma'ruf nahi munkar digambarkan seperti apa? Orang yang naik perahu, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ketika yang di bawah itu butuh air, apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas kan untuk mengambil air. Nah, kalau lama-lama aduh nggak enak juga nih, kalau ngambil air mesti mengganggu yang di atas. Akhirnya mereka punya inisiatif agar supaya tidak mengganggu yang di atas. Bagus kan? Agar supaya tidak mengganggu yang di atas. Ya sudah, kita lubangi saja dari sini agar supaya kita gampang mengambil air tanpa harus mengganggu yang di atas. Maka yang di atas kalau membiarkan saja, apa yang terjadi? Mereka semuanya akan tenggelam. Maka kewajiban yang di atas apa? Amal ma'ruf nahi munkar, untuk mencegah dia untuk melakukan hal tersebut. Itulah gambaran dari amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Gak bisa misalkan ini kan hak saya, gimana saya? Gak bisa seperti itu. Karena kalau dia dihukum, maka orang sekitar pun akan terkena hukuman. Ya. Nah, kemudian buah yang kedua. Al-hadru min ghadabihi subhanah. Kelewat. Fathu babir raja wa adamul ya'si min rahmatillahi ta'ala wal mubadarah ila taubah wal inabah anidz dzunub mahma adumat. Li'annahu subhanah ma akharal uqubah ala dhanbi illa lil inabah wa taubah. Walidzalika iqtarana subhanah Al-Halim bismi subhanah Al-Ghafur fi aksar min ayat. Buah yang kedua, ya, ini membukakan kepada hati apa? Pintu harapan dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Karena kita punya Rabb Al-Halim yang sangat sabar, yang tidak tergesa-gesa menghukumi hambanya, yang maha pemaaf. Ya. Maka ini membukakan pintu roja, harapan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sebesar apapun dosa, sehebat apapun dosa di mata manusia, Allah ampuni semuanya kalau kita tobat. Ya, dan dia maha pemaaf, maha pengampun lagi maha penyayang. Ini akan menutup, ya, menghilangkan keputusasaan dari rahmat Allah Ta'ala. Dan ini akan mendorong kita untuk segera bertobat dan kembali, ya, dari dosa-dosa meskipun besar dosa tersebut. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah mengakhirkan hukuman atas dosa kecuali karena Allah menginginkan kita kembali, kita bertobat. Itu tujuannya. Kenapa setiap kali antum bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, yang pertama kali harus antum ingat apa? Dosa. Tidaklah Allah memberikan tangguh seperti ini diantaranya untuk apa? Untuk kita bertobat. Berikan kesempatan untuk tobat. Selain tadi bersyukur, ya, atas nikmat yang luar biasa, kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Juga diantaranya apa? Ingat banyak dosa kita. Tidaklah Allah tangguhkan kecuali agar supaya kita kembali. Maka kita bertobat dari semua dosa-dosa kita secara umum. Ya.
Dan kita ingat-ingat siapa orang yang pernah kita dolimi, minta maaf kepadanya. Karena kalau terkait dengan hamba, meskipun antum istighfar 1.000.000 kali, tapi antum tidak minta maaf kepada dia, ada perhitungannya. Karena ini terkait dengan hamba. Kesempatan untuk kita untuk bertobat. Oleh karenanya Allah Ta'ala menggandengkan nama Allah Al-Halim dengan Al-Ghafur. Allah berikan tangguh, Allah tidak langsung menghukum, ya, agar supaya kalian bertobat. Karena sungguhnya Allah Maha Pengampun. Gunakan itu banyak bertobat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, tobat beliau itu 70 kali, 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, kita nggak ada jaminan. Harus banyak bertobat. Makanya dalam dzikir pagi sore, alhamdulillah ya, kita membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali di pagi, 100 kali di sore hari. Dan upayakan ya di setiap beres majelis kita istighfar dan lain sebagainya. Sering basahkan lisan kita dengan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang ketiga, al-hadru min ghadabi subhanahu li'anna al-halim idza ghadiba lan yaqib li ghadabihi syai'. Hilmu subhanahu sadirun an quwwah wa qudrah wallahu azza wa jalla halim la yaghdab ila ala man la yastahiqu rama wa la yasluhu fi haqqihi al-hilm wa dhalika ba'da an yu'tiyal muhmalah muhlah muhlah wal waqt al-kafi liyatuba wa yahtadi falam yastajib. Kemudian mengenal nama Allah Al-Halim juga ini membuahkan al-hadr, waspada. Waspada, hati-hati dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Karena ya, jika dia marah, Al-Halim itu marah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikannya. Karena hilmnya Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari kekuatan dan kekuasaan. Bukan karena nggak mampu, bukan karena kelemahan, tapi bersumber dari kekuatan, ya, dan kekuasaan. Allah Azza wa Jalla Al-Halim, dia tidak akan murka kecuali kepada orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkan rahmat. Dia tidak akan murka kecuali orang yang memang tidak pantas untuk mendapatkan hilm dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah berikan tangguh, cepat bertobat, jangan terus-menerus dalam maksiat. Ya. Hal tersebut setelah Allah memberikan kepada dia penangguhan, waktu yang cukup agar supaya dia bertobat, agar supaya dia mengambil petunjuk. Falam yastajib, akan tapi dia tidak mengijabah, tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kepada hatinya itu keinginan untuk bertobat, rasa takut dari dosa, tapi kemudian dia tidak mengijabah, tidak menyambut seruan tadi. Dia terus menerus asik di dalam maksiatnya. Kalau seperti itu, ya maka jika Allah marah, murka kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan, membuat kita takut. Allah menyebutkan dalam kitabnya yang mulia apa yang Allah lakukan kepada musuh-musuh yang kafir. Indama tamadu fit tughyanihim, ketika mereka terus-menerus di dalam kesewenangan mereka, melampaui batasnya mereka. Bada'an halimallahu azza wa jalla anhum, setelah Allah itu hilm kepada mereka, sabar, tidak segera menghukum mereka. Allah memberikan tangguh kepada mereka. Wa amhalahum, dan Allah memberikan tangguh kepada mereka. Maka kemudian kalau tetap seperti itu, Allahu hukum. Lihat bagaimana apa yang Allah lakukan dalam surat Az-Zukhruf ayat 55. Allah berfirman, falama asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajmain. Tatkala mereka membuat kami marah, ya, tatkala mereka membuat kami marah,
intaqamna minhum, maka kami hukum mereka, fa aghraqnahum ajmain, maka kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Ini kaum siapa? Nabi Nuh. Berapa lama Allah utus Nabi Nuh untuk berdakwah? 950 tahun. Tangguh. 950 tahun berdakwah. Nabinya disakiti terus menerus. Kalau ketemu apa yang mereka lakukan? Tutup wajahnya, ditutup dengan kain, nggak mau lihat, nggak mau dengar. Antum kalau ketemu orang saking nggak mau dengar dakwah antum, tutup ini, tutup telinga, nggak mau dengar. Menganggapnya orang gila dan lain sebagainya. Gak sebentar, 950 tahun. Baru kemudian Allah tenggelamkan semuanya. Al-Halim kalau sudah marah, gak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Lihat bagaimana Allah Ta'ala ya hukum Fir'aun dan pengikutnya bala tentara dalam surat Ali Imran ayat 11. Kadzabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadnahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Ini ya, seperti kebiasaan ya, para pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Apa? Kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami hukum mereka disebabkan dosa mereka. Wallahu syadidul iqab. Allah adalah maha keras, yang maha keras siksaan. Juga Allah sebutnya dalam surat Al-Furqan ayat 37 sampai 40. Allah berfirman, Qaum Nuhin lama kadzdzabur rusula fa aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa atadna lidh-dhalimina 'adzaban 'alima. Dan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan ar-rusul, di sini Allah sebutkan ar-rusul, jamak dari rasul. Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul. Karena semua rasul pasti mendatangkan berita-berita rasul-rasul sebelumnya. Dan ajarannya sama, tauhid. Maka tatkala dia mendustakan rasul, hakikatnya dia mendustakan seluruh rasul. Maka Allah sebutkan di sini, lamma kadzdzabur rusul, tatkala mereka mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan siapa? Nuh saja. Sama hukumnya seperti mendustakan semua rasul. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum linnasi ayah, dan kami jadikan mereka itu sebagai peringatan, sebagai peringatan bagi manusia. Jangan ikuti langkah mereka. Dan kami siapkan bagi orang-orang yang zalim adzaban aliman, azab yang pedih. Wa adan wa samud wa ashabar rasi wa quruna baina dzalika katsira. Begitu juga kepada kaum Ad, kaum Samud, ya kaum-kaum sebelumnya, dan ashabur rasi, dan kurun-kurun di antara hal itu ya kurun-kurun yang banyak. Kullan darabna lahul amsal, masing-masing kami jadikan sebagai contoh. Kullan tabarna tatbira, ya, semuanya itu masing-masing kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Walaqad atau 'alal qaryah allati umtirat matarus sau', sungguh mereka orang-orang kafir Quraisy itu, mereka telah mendatangi negeri yang kami hujani dengan hujan yang buruk, itu hujan batu. Siapa? Kaumnya Nabi So'eh, bukan Nabi So'eh. Ini kaum Lut ya, kaum Lut. Nabinya siapa? Kaum Lut, nabinya siapa? Nabi Lut. Ini adalah kaum yang Allah adab saking buruknya ya, perbuatan mereka itu. Allah angkat dia sampai setinggi langit ya, setinggi langit. Kemudian Allah balikan, Allah jatuhkan ke bumi. Nah, ketika ada yang sisa yang masih hidup, Allah hujani dengan batu. Makanya ya, di antara sahabat ada yang beristihad untuk hukuman orang yang LGBT ya. Nah, maka hukumannya itu dijatuhkan di tempat yang tinggi dalam keadaan kepala di bawah, ditotogen. Ketika di bawah masih hidup dilempari dengan batu. Jadi nggak cukup hanya dengan dilempari batu,
Nah, ini kenapa mengambil dari kisahnya kaum Nabi Lut. Ya. Afalam yakunu yarawna, apakah mereka tidak melihat untuk mengambil pelajaran? Bal kanu la yarjuna nusura, bahkan mereka itu tidak mengharapkan hari berbangkit karena mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Nah, masih banyak ini ya. Nah, buah yang terakhir dari mengimani nama Allah Al-Halim, mujahadatun nafsi bi takhalluq bi hadzal khuluqil karim ala wa huwa sifatul hilm fa huwa subhanahu halimun yuhibbu min ibadihil ulama karimun yuhibbul qurama. Buah yang kelima ini akan mendorong jiwa untuk mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia ini. Karena ini tidak mudah untuk bisa memiliki sifat seperti ini, sifat pemaaf, sifat hati-hati, ya, matang di dalam perhitungannya, sifat sabar. Ini sifat yang mudah diucapkan, sulit untuk diaplikasikan, nggak mudah. Maka perlu mujahadatun nafs. Berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, ketahuilah bahwa dia itu adalah sifat hilm. Allah Subhanahu wa taala dia halim, mencintai hamba-hambanya yang memiliki sifat hilm. Dia adalah karim, yang maha pemurah, mencintai hamba-hambanya yang pemurah pula. Ini konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai, ya, sifat yang paling dicintai adalah sifat yang ditunjukkan oleh nama-namanya. Ketika hamba tersebut memiliki sifat tersebut, maka itu adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Kecuali sifat-sifat yang dikecualikan seperti sifat kibar, sifat azamah, sifat jabarut. Nah, itu sifat-sifat khusus bagi Allah. Tapi sifat yang lain Allah suka kalau hambanya itu memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan ini sebagai bentuk ta'abbud kita terhadap nama tersebut dengan takhalluq dengan akhlak yang mulia tersebut. Allah Ta'ala memuji Khalil dan nabinya yaitu Ibrahim alaihissalam dalam surat Hud ayat 75. Allah berfirman, inna Ibrahima lahalimun awwahun munibun. Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar halim, ya, benar-benar penyabar, penuh perhitungan, pemaaf, awah, sangat hati-hati, nggak sembrono, tidak ajalah, tidak tergesa-gesa, anah, ya awah, munib, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan semua urusannya kepadanya. Dan ya, dia senantiasa banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah jadikan juga di antara sifat-sifat Nabi Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-10, wa basyarnahu bi ghulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sifatnya halim. Itu Nabi Ismail, sabar. Dan memang teruji kesabarannya, ya, luar biasa sabar, pandai, ya, sabar. Tapi kalau Ishak, ya, wa basyarnahu bi ghulamin alim. Nah, sifat Ishak itu alim, sangat cerdas. Makanya anak keturunannya, ya, lahir dari Ishak itu Yakub. Ya, dari Yakub inilah lahirnya Bani Israel. Israel sendiri adalah nama dari Yakub. Artinya Isra itu abdun, Allah. Jadi Israel dalam bahasa Ibrani namanya Abdullah. Jadi dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab namanya Abdullah. Makanya terkenal, ya, Bani Israel itu cerdas. Kan tapi Bani Ismail itu, ya, halim, ya, hati-hati, sabar, maaf.
Begitu juga Rasul kita, ya, dia memiliki bagian yang sangat besar dalam akhlak yang agung ini. Kita lihat dari sirahnya, ya, sirahnya yang begitu harum, ya, yang menjadi saksi atas sifat hilm, ya, Rasulullah SAW. Kita bahas kemarin dalam nama Allah Ar-Rafiq, ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu tetap lembut meskipun berhadapan dengan musuh. Ketika sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan assalamu alaik, semoga kematian menimpamu, gitu kan? Itu plesetan, bukan assalam tapi assam. Makanya plesetan dari zaman dulu sudah ada, bukan project pop, ya. Kita kan dengar bukan, dari dulu sudah ada. Itu kebiasaan siapa? Yahudi. Makanya kita jangan pakai plesetan, bercanda saja, jangan pakai plesetan. Itu kebiasaan mereka. Assalamu alaik, bukan assalamu alaik, tapi assalamu alaik, kematian atasmu. Apa jawaban Aisyah? Wa alaikum assamu wa la'nah, semoga menimpa kepadamu kematian dan juga laknat, ditambahkan adalah laknat. Kemudian Rasulullah SAW menasihati Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, Allah itu rafiq, maha lembut, dia mencintai kelembutan dalam seluruh perkara. Tidaklah ada suatu perkara itu di sana ada kelembutan kecuali zanah, dia akan menghiasi perkara tersebut. Dalam dakwah, dalam muamalah, ketika ada kelembutan maka itu akan menghiasi. Tapi ketika dicabut kelembutan pada sesuatu maka itu akan syanah, akan menjadikan buruk sesuatu tersebut. Kemudian Aisyah bertanya, awalam yasma mayaqulun, apakah Anda tidak mendengar apa yang mereka katakan? Kata Rasulullah SAW, qultu wa alaikum, aku hanya mengucapkan wa alaikum, semoga kematian menimpamu, wa alaikum, begitu juga atas kalian. Tenang, itu namanya hilm, rifq, tenang, tidak terpancing emosi, tetap tenang, mengambil matang di dalam bertindak, sabar, tidak terpancing emosi. Waalaikum. Dan biasanya kalau kita tetap tenang, justru mereka akan lebih marah. Ya, justru petunjuk Al-Quran apa? Balas keburukan dengan kebaikan. Ya, di dalam kelembutan itu banyak kebaikan, jadi solusi dalam berbagai masalah. Ya, meskipun ya nanti ada timbangannya. Kaidahnya adalah, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-afwu mustahabun wal islahu wajibun. Memaafkan hukumnya mustahab, sunnah. Tetapi islah, memperbaiki, itu hukumnya adalah wajib. Kalau orang tersebut, kalau kita maafkan, akan terus menerus seperti itu, ketika itu bukan dimaafkan, tegakkan hukuman islah. Kalau kita mendahulukan pemaafan ketika itu, berarti kita mendahulukan yang mustahab daripada yang wajib. Ada kaidahnya, ya. Tapi secara umum asalnya adalah tetap berbuat lembut, ya. Nah, juga ya Rasulullah SAW memuji Asad Abdul Qais, sahabat Asad Abu Qais. Ya, hadis riwayat Muslim di dalam bab iman. Rasulullah bersabda kepada Asad Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah al-hilma wal anat. Dalam riwayat yang lain, yuhibbuhuma Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintainya. Sesungguhnya pada dirimu itu, wahai Asad Abu Qais, engkau memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah, yaitu apa? Al-hilma wal anat. Hilm, ya, sabar, pemaaf, penuh perhitungan. Juga anat, hati-hati, tidak sembrono. Ya. Dan sekali lagi bahwa
halim atau hilm yang terpuji itu bersumber dari quwwah wal qudrah, ya, dari kekuatan dan kekuasaan, bukan karena ketidakmampuan, bukan karena jaban, juban atau ya itu kepengecutan, bukan. Ya. Makanya bagus juga ya. Jadi kalau kita mendidik anak itu jangan langsung sudahlah maafkan saja. Tapi biarkan dia kemudian untuk mempertahankan diri dulu. Baru setelah itu katakan yang terbaik adalah memaafkan. Sehingga memaafkan itu dibangun di atas kuwah. Bukan dari awal kita didik dia untuk menjadi seorang pengecut. Ya. Allah Ta'ala bisawab. Ya, karena seorang lelaki itu memang harus berani, karena dia melindungi keluarganya. Makanya ajubnu itu adalah sesuatu yang tercela. Ya. Tercela. Seorang mukmin harus berani. Apalagi dengan sesuatu yang khauf majhul namanya. Apa? Siun kujuri. Nah, itu khauf majhul itu. Enggak ada. Apa boleh kita takut dengan itu? Majhul itu. Apalagi kalau kita mengelahirkan ketaatan kepada dia, itu masuk dalam kesyirikan. Meskipun hanya misalkan minta angin kacang, luka surupan itu hakimane minta angin kacang, jangan diikuti. Kalau kita mengikuti itu bentuk ibadah kita kepada dia, ketundukan kita kepada dia, nggak boleh. Ruqyah saja, usir dia, jangan takut. Jangan takut kalau minta dibayar angin kacang kayak ngamuk. Jangan takut. Ya. Allah Ta'ala bisawab. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Di batin itu bergejolak, ingin marah, tetapi outputnya tetap diam. Itulah sabar. Maksudnya keadaan itu apakah masuk dalam kategori film? Film itu sabar. Iya. Batin itu luar biasa. Iya, itulah sabar. Pedih rasanya, panas. Tapi kita menahan diri, makanya habsun nafsi, ya, menahan diri ya untuk kemudian melampiaskan kemurkaan, itulah namanya hilm. Ya, tadi anak kelewat ya, ada di sini. Bentar. Ada. Bentar. Tadi Anda nggak dibacakan semua ya, karena ini panjang ya. Ini dikatakan oleh Ar-Raghib. Jadi al-hilmu secara bahasa dabtun nafsi wa tab'i an hayazanil ghadab, yaitu mengontrol jiwa dan tabiat, karena tabiat inginnya kita membalas. Mengontrol jiwa dan tabiat an hajayanil ghadab, dari melampiaskan kemarahan. Ini namanya hilm ini. Ya, betul sekali apa yang disebutkan. Itulah hilm. Dan asal dari sabar itu adalah hilm. Ini asalnya, asul sabar itu adalah hilm. Ya, mengontrol jiwa dan juga tabiat dari melampiaskan kemarahan. Meskipun panas pedih ya, itu hilm, dan itu asal dari kesabaran. Ya. Nah, jazakallah. Afwan tadi kelewat. Alhamdulillah diingatkan cuman itu. Itu makna secara bahasa, ya, makna secara bahasa. Ya. Jadi bukan makna pada hak Allah Ta'ala. Karena ghadab di sisi Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Itu ghadab pada manusia. Ada lagi? Ya, jadi tadi itu definisi disebutkan siapa? Ar-Raghib ya.
sebutkan Ar-Raghib dalam Al-Mufradat, kitabnya Al-Mufradat. Ya? Ada lagi? Ahwat, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Astagfirullahaladzim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.